sesuatunya. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Mencintaimu. Tidak. Tentu saja bukan Trujillo ayah dari anak itu, Andres. Kalau begitu siapa? Aku tidak bisa mengatakannya. Maafkan aku, karena aku tidak bisa mengatakannya. Kenapa? Kenapa kau tidak bisa mengatakannya? Siapa yang kau lindungi? Aku sudah bilang kalau aku tidak akan mengatakannya. Itu harus, Luciana. Aku harus mengetahuinya. Untuk apa? Semua ini terjadi sebelum aku menikahimu, Andres. Jauh sebelum aku bertemu denganmu. Biarpun keadaannya begitu, aku tetap harus tahu, Luciana. Cepat katakan. Katakan yang sebenarnya siapa ayah dari anak itu. Aku senang kau sudah pulang. Jika kau memang tidak bisa mengatakan siapa ayah dari anak itu, aku berani menyimpulkan satu hal. Kalau kau ternyata masih mencintai orang itu. Tidak, itu tidak benar. Aku dulu memang mencintainya. Tapi perasaan itu sudah lama mati dan digantikan oleh kebencian. Kebencian yang amat dalam. Gitu. Ya, mungkin kurang sreg dengan ayah. Atau dengan kita anak-anaknya. Tapi aku merasa senang kalau dia tidak jadi kawin dengan ayah. Aku kurang sreg. Kenapa? Melihat seorang perempuan yang penampilannya lebih superior dari ibu, barangkali menimbulkan antipati dalam hatimu. Oh, kamu tidak rela ibu dikalahkan. Barangkali akan lebih baik bila ayah mulai dengan perempuan yang seperti ibu. Menurutmu kira-kira siapa? Siapa ya? Seperti Bu Parman. Bu Parman? Bu Parman yang punya kontrakan kita dulu itu. Apa kabar, Bu? Baik-baik. Ayo, Ini monggo. ada sedikit oleh-oleh, Bu. Aduh, terima kasih kok repot-repot. Oh, enggak. Ayo, monggo. Apa-apa. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Ibu dengar Nahan dapat kerja bagus. Ya, biasa-biasa saja, Bu. Ayo, silakan. Ya, terima kasih, Bu. Aduh, Ibu kira kalian berdua sudah lupa datang kemari. Masa lupa sih, Bu? Cuma belakangan ini kami agak repot bolak-balik ke Jakarta untuk ngurusi ayah. Ayah Nalala kenapa? Sakit? Enggak, Bu. Selama ini ayah kan tinggal bersama Kak Heni. Kak Heni mau ikut suaminya ke Malaysia. Nah, Dudi kuliah di Bogor. Jadi ayah tinggal sendirian. Nggak ada yang ngurusi. Walah, kasihan amat. Susah juga ya, Hans. Dibilang mau, Bu Parman malu-malu. Dibilang enggak, kelihatannya berminat. Aku jadi bingung, Hans. Ya, sudahlah. Percuma juga ditanyakan kepastiannya sekarang. Karena toh ayah belum tahu. Anggap saja dulu dia memberi lampu hijau. Sekarang,
tunjukkan saja dulu fotonya. Kalau ayah juga setuju, baru kita atur cara mempertemukan mereka berdua. Ya? Foto? Dari mana kita mencuri fotonya? Minta saja yang ada di rumahnya. Loh, itu kan foto udah beberapa tahun yang lalu. Kalau enggak minta atau kita bikin yang baru. Caranya? Kita bawa dia ke studio foto. Bisa bingung dong dia. Pakai akal dong, Non. Besok hari Minggu, kita ajak dia jalan-jalan ke teater. Terus? Kita foto dia dari belakang? Atau kita foto dia waktu dia lagi ngantuk? Aduh, sayang kamu udah punya anak 2 ya. Kalau tidak, aku sudah kembalikan kamu ke alma mater. Masa sarjana muda otaknya kayak dempul sih? Lo kok malah ngeledek sih? Habis akunya jongkok sih. Begini, Neng. Dulu kan kita biasa mengajak dia jalan-jalan bersama anak-anak. Nah, besok hari Minggu, kita ajak lagi dia jalan-jalan ke teater. Oke? Kamu kan tadi sudah bilang. Nah, kita bikin foto. Ya, beberapa foto bersama lah. Jepret-jepret, beres. Ya kan, gak lama. Iya ya. Nah, sekarang sudah menyadari betapa pintarnya suamimu ini, Neng. Alah, jangan belagu. Kalau pintar, nggak jadi pegawai miskin terus dong. Pintar dibanding kamu. Maksudku, soal miskin itu lain. Seperti tanaman-tanaman ini. Sri dari mana aja kok baru kelihatan sekarang? Kita sengaja dari rumah ke sini. Om, burung apa ini? Bagus sekali. Ini namanya burung cendrawasih dari Irian Jaya. Oh, ini yang namanya burung cendrawasih. Bagus ya, Om ya? Oh, hebat. Ayah? Kak Heni? Burung-burung, tanaman-tanaman. Ya, misalnya jadi insinyur pertanian, atau dokter hewan. Nak. Lala. Sri tunggu di sini sebentar ya. Sebentar Om kembali. Ya, jangan kemana-mana. Iya. Ya. Ayo Lala. Tuh. Perempuan. Iya. Gadis itu, yang di luar. Oh. Si Sri. Entahlah siapapun namanya. Tadi kan sudah Ayah bilang. Dia temannya Dudi. Tapi ayah itu nggak pantas. Nggak pantas. Ayah. Lala ingin bicara sama ayah. Tapi Ayah tidak mau bicara sama kamu. Yang cocok menurut selera kita. Tapi dia tidak cocok buat ayah. Dia masih terlalu muda. Lebih muda 10 tahun dari aku. Ya, tapi tidak adil. Bila kita hanya mencari perempuan-perempuan sisa masa lalu, kenapa tidak membiarkan ayah mencari sendiri? Kenapa juga mesti kita yang mencari? Pilihlah. Pilih. Bilang sama ayah. Ayah boleh memilih semaunya. Tapi jangan dengan gadis yang seumur dengan anak bungsunya. Kenapa tidak lah? Kenapa mesti yang sudah tua? Karena ayah sendiri sudah tua. Umur ayah sudah 57 tahun. Ya, kalau cuma gadis itu yang bisa membangkitkan kembali semangat ayahmu, kenapa harus ditolak? Karena aku malu, Hans. Malu. Kami malu. Semua malu. Kalau gadis itu sendiri tidak malu bersuamikan ayahmu, kenapa mesti kalian yang malu?
Karena dia tidak waras. Tidak waraskah mencintai ayahmu? Jangan bicara soal cinta. Jangan lupa, cinta itu buta. Tapi ini bukan hanya buta, Hans. Ini gila. Ingatlah, gadis itu bukan satu-satunya gadis yang menikah dengan laki-laki yang tua seperti ayahmu. Bersama dengan orang lain? Karena dia bukan ayahku. Itu munafik namanya. Masa munafik? Apa aku munafik kalau aku melarang ayahku kawin lagi dengan gadis semuda itu? Masa ayah masih mau pacaran dengan gadis bau kencur? Keterlaluan. Ya, kalau itu yang ayah suka, apa salahnya? Gadis itu masih sanggup memberikan ayah selusin anak. Kang Herman bisa pingsan. Yang mau kawin itu ayah, bukan Kang Herman. Kenapa kamu harus membela selalu Kang Hermanmu itu sih? Kalian ingin mencari seorang pengganti ibu? Atau seorang pembantu? Sendiri. Toh ayah tahu gadis seperti apa yang dia inginkan. Gadis seperti apa yang bisa membahagiakan ayah. Tapi tidak dengan gadis itu, Han. Gadis itu masih berumur 17 tahun. Apa salahnya? Toh ayah tidak mencari seorang gadis yang berumur 7 tahun. Kenapa umur yang selalu jadi masalah? Kalau ingin ribut, seharusnya pihak gadis itulah yang pantas mengajukan keberatan, bukan kalian. Kamu gak ngerti sih? Aku mengerti. Saudara-saudaramu hanya ingin mencari pengasuh buat ayah. Mereka hanya ingin mencari perawat gratis yang diikat kontrak seumur hidup dengan sehelai surat nikah. Dengan demikian mereka semua bisa bebas dari kewajiban mengasuh ayah. Ya kan? Tapi tanpa kalian sadari, kalian telah melecehkan martabat seorang perempuan. Ya. Taro, itu ada benarnya. Tapi tidak dengan gadis seperti itu, Hans. Tidak pantas. Bukan gadis seperti itu yang pantas dijadikan pengganti ibu. Bagaimana kau tahu? Kau aja hanya melihat dari umurnya. Kau bahkan belum pernah bicara dengannya. Oh, ada apa, Dud? Budi mau ngurus surat di kedutaan Australia. Hah? Surat apaan? Ya, Budi mau melanjutkan kuliah di Sydney. Kok jauh-jauh? Kalau cuma mau jadi sarjana, di sini juga bisa. Nanti kamu di sana bukannya belajar, malah cari gadis-gadis. Enggak. Kalau mau cuma cari gadis-gadis, kenapa harus di sana? Di sini juga banyak. Terus mau ngapain? Ya, Rudi mau cari ilmu dan pengalaman. Apa kamu tidak memikirkan ayah? Tidak memikirkan bagaimana sepinya ayah setelah kamu pergi? Ayah tidak akan pernah merasa kesepian. Maksudmu? Kamu setuju kalau temanmu yang namanya Sri itu jadi ibu tiri kamu? Apa kamu tidak malu, Dud? Kalala, yang bersangkutan sendiri tidak pernah merasa malu. Kenapa aku harus? Dud, tidak bisakah kamu serius untuk soal yang satu ini saja? Soal apa? Ya soal ayah dengan teman kamu itu. Oh, mereka kelihatannya sudah lama saling cocok dan menyukai Kalala. Oh, jadi kamu sengaja membawa dia buat ayah? Aku ini bukan mak comblang loh. Ajak main ke rumah untuk belajar sama-sama atau mendengarkan kaset yang baru. Dan bukan salahku dong kalau kemudian dia lebih tertarik pada rumah dan tanaman-tanaman kesayangan ayah Kalala. Apa dia masih punya orang tua? Ayahnya meninggal sebelum dia lahir. Ibunya tidak keberatan kalau dia sedekat itu dengan ayah? Kalala, kalau Kalala punya anak perempuan, apa Kalala rela anaknya jadi istri ayah? Tentu saja tidak. Nah, masih perlu jawaban lagi. Iya, tapi kenapa ayah? Kalian jangan punya pikiran sejelek itu. Dulu pun aku curiga sama ayah.
respekku jadi hilang begitu melihat sikap ayah terhadap Sri. Jadi kalian jangan menuduh macam-macam sebelum semua persoalan jelas. Maksud kamu? Maksudku, ayah itu tidak pernah merayu Sri, apalagi membujuknya. Ayah memperlakukan Sri sebagai anak perempuannya sendiri. Dengan memegang-megang pipinya. Padaku saja ayah tidak pernah melakukannya lagi setelah aku duduk di bangku SMA. Tapi itu semua salah kalian. Salah kami. Iya, kalianlah yang menganjurkan ayah untuk kawin lagi. Tapi tidak dengan gadis bau kencur itu. Maksud Kak Lala dapat mengatur cinta ayah? Itu bukan cinta. Gadis itu tidak mencintai ayah. Dia hanya memerlukan figur seorang ayah. Dan ayah tidak mencintai gadis itu. Dia hanya tiba-tiba merasa diperlukan setelah anaknya tidak membutuhkannya lagi. Rasa dibutuhkan itu yang membangkitkan gairah ayah kembali. Dan di antara kita harus ada yang berani menyadarkan ayah. Kalianlah yang bilang sama ayah. Kan kalian juga yang ribut-ribut. Lala, kok ada di sini? Ada apa? Kemana ayah mengirimnya? Surabaya. Kok jauh-jauh? Kenapa nggak di sini aja? Testingnya gagal. Maksud ayah? Dia mencoba untuk ikut testing UMPTN di sini, tapi nggak berhasil. Ayah pikir dia akan berbakat. Sayang kan kalau dia tidak bisa melanjutkan studinya hanya karena tidak punya biaya. Jadi ayah membiayai dia kuliah? Lala, dia itu anak yatim, tapi punya kemauan untuk maju. Kan nggak ada salahnya kalau dia kita bantu. Lala keberatan? Jadi karena itu dia mendekati ayah? Sejak dulu dia selalu menolak bantuan ayah. Baru sekarang ini dia merubah pikirannya. Jadi ya, terpaksa ayah kirim dengan pesawat. Sebab besok hari terakhir pendaftaran. Ayah masih menginginkan dia sekolah? Dia masih muda dan berbakat, Lala. Masa depan masih terbentang luas di hadapannya. Masa depan? Lala kira perempuan itu mau dijadikan sebagai pengganti ibu. Ayah, Lala cuma nggak rela kalau tempat ibu digantikan dengan perempuan yang tidak pantas. Ayah haus. Kita minum dulu ya. Lala masih nggak ngerti. Apa sih sebenarnya maksud ayah? Kenapa ayah tiba-tiba mengubah pendirian? Sudahlah. Jangan lagi kita bicarakan soal itu. Kita bicarakan soal yang lain saja. Misalnya, kenapa Lala tiba-tiba ada di Jakarta? Ada apa sebenarnya? Tentu saja karena ayah. Kata Heni, Lala sudah punya calon untuk ayah. Apa kedatangan Lala ke Jakarta ini untuk membawa ayah kembali ke Bandung? Hah? Ayah, benarkah ayah masih berminat untuk mencari pengganti ibu? Ya, pilihkanlah untuk ayah. Semuanya ayah serahkan pada kalian. Tapi ayah, kami hanya bisa memilih. Ayahlah yang menentukan. Sudah tidak ada waktu lagi, Lala. Heni tidak mau pergi sebelum ayah mendapat calon pengganti ibu. Sementara suaminya sudah mendesak mengajaknya pergi. Ayah tidak mau rumah tangga mereka jadi bermasalah karena ayah.
juga nggak mau ayah asal kawin hanya supaya Kak Heni bebas mengikuti suaminya ya. Lala nggak mau ayah mengambil sembarang perempuan sebagai pengganti ibu. Kalau begitu, tinggallah bersama Lala ayah. Sampai ayah menemukan pengganti ibu yang tepat. Ya? Ayah pernah menolak tawaranmu itu beberapa minggu yang lalu. Ayah tidak menyangka kalau hari ini ayah akan mendengar kembali tawaran itu. Untuk yang kedua kalinya. Tapi ayah, di sana tidak ada burung piaraan dan tanaman. Apa ayah tidak bertambah kesepian? Ayah sudah menawarkan rumah itu pada Pak Sosro. Dijual? Iya. Berada di sana hanya menambah kesedihan ayah. Mengingatkan ayah kepada almarhumah ibu dan Sri. Lalu kenapa ayah mengirimnya ke Surabaya? Sri itu sedang berada dalam usia yang paling tidak tepat untuk memilih. Dia masih punya kesempatan memilih 10 kali lagi sebelum menemukan pendamping yang paling tepat bagi dirinya. Ayah. Oh ya, kata Heni, Lala sudah menemukan calon. Ketemu di mana kamu sama ayah? Di bandara? Ngapain kamu ke sana? Ada aja. Lala, kamu tahu nggak? Di antara kakak-kakakmu, kamulah yang paling mirip dengan ibu. Kelihatannya lemah, tapi justru sangat kuat. Cerewet, tapi tulus. Aku tak menyangka kau telah jatuh menghilang di dalamku, yang mengakibatkan luka jahitan di wajahnya. Makin kencang angin meniup, sepertinya berlaku bagi artis Bella Safira. Di saat karirnya tengah menanjak pesat, gadis berdarah Batak ini pun diterpa isu. Kabarnya Bella terlibat perseteruan dengan istri pengusaha Maksi Gunawan. Karir artis Bella Safira baru saja menanjak, isu miring pun menerpanya.